tuh hampir copot. Dia tuh lihat Pak Haji Rusli tuh lagi jongkok, tapi posisinya tuh bukan jongkok biasa. Kakinya itu nekuk ke belakang kayak kaki ayam, dan dia tuh lagi ngejilat betul-betul tuh si pisang kayak gila gitu. Yang lagi masih ada di pohon gitu. Lidah Pak Haji itu panjang banget gitu. Warnanya tuh ungu, terus kurus dan gerakannya tuh lincah banget kayak belut. Halo, selamat datang di channel gue. Kenalin, nama gue Randi. Gue mau ceritain satu kisah horor, yaitu Parakang. Buat yang belum tahu, Parakang ini hantu urban legend di daerah Sulawesi. Dia itu manusia, tapi sebenarnya dia itu terjebak karena dia itu gagal menjalankan ilmu hitam. Oke, gue jalanin dulu ceritanya ya. Lo pernah nggak ngerasain kalau tetangga lo yang paling baik sama lo, yang tiap pagi nyapa, misalnya pagi Pak Randi apa gimana gitu, ternyata tiap malam itu dia nungguin lo lengah buat nyicipin darah istri lo. Cerita ini bukan karangan, ini tragedi nyata tahun 2008 di sebuah desa pesisir yang namanya sengaja gue samarin. Siapin mental lo, karena apa yang bakal gue ceritain ini bakal bikin lo tuh gak berani lihat kolong tempat tidur malam ini. Gila gak lo? Kenalin, nama aslinya bukan Andi, tapi kita panggil aja namanya Andi. Dia ini pengawas proyek tambak udang. Tipikal cowok Makassar yang keras, logis, dan gak percaya hantu. Dia itu bawa istrinya, si Siti yang lagi hamil 9 bulan ke desa itu gitu ya. Nah, dia tuh sewa rumah gitu. Rumahnya itu rumah panggung. Yang mereka sewa itu tuh rumah panggungnya tuh tua banget. Kayu hitamnya tuh udah mulai keropos. Lantai kayunya tuh ada celah-celah kecil, jadi lo bisa lihat langsung ke bawah kolong tanah dari sela-sela ubin kayu. Dan udaranya tuh lembab gitu, bawah tanah basah. Nah, di bawahnya itu dia tetep nyimpenin mesin-mesin sama proyek-proyeknya dia gitu. Tetangganya tuh cuma ada satu di sekitar rumahnya itu sebut aja kita namanya Pak Haji Rusli. Dia tuh sesepuh desa. Jalannya tuh bungkuk banget, tapi tenaganya tuh masih kuat banget gitu ya. Tapi tiap kali dia ngelihat perut si Siti, matanya tuh kayak orang lapar gitu. Gua aja merinding nih denger ceritanya nih. Oke, minggu pertama si Andi masih asik kerja. Pulang jam 8 malam, ngopi ngerokok kretek di teras panggung sambil dengerin suara ombak karena dia tinggal di pesisir pantai. Tapi masuk malam, Selasa Kliwon gitu, normalitas itu pecah. Jam 1 malam si Siti itu tiba-tiba bangun. Bilang, "Andi, Pak, denger gak? Ada yang garuk-garuk di bawah di bawah lantai gitu." Andi yang masih ngantuk itu cuman jawab, paling tikus bu, udah tidur lagi aja," katanya gitu kan. Nah, itu tuh tetap konsisten tuh bunyinya tuh serak. Akhirnya Andi tuh melek, dia tuh sadar juga gitu. Dia dengar suara itu makin jelas tepat di bawah tempat tidur mereka. Suaranya tuh bukan kayak tikus, tapi kayak kuku manusia gitu yang garuk-garuk kayu ya, yang panjang, lagi nyari celah tuh buat masuk gitu. Andi ambil senter, dia itu intip lewat celah kayu lantai. Pas lewat celah kayu lantai gitu ya, Andi lihat tuh ada sepasang mata tuh warnanya kuning merah lagi ngedangak gitu, ngelihat ke atas gitu ya. Nah, Andi itu dari balik kegelapan kolong tempat tidurnya gitu. Andi tuh kaget, dia tuh gedor lantai tuh brak pakai kakinya. Makhluk itu tuh lari, suaranya tuh bukan kayak hewan lari, tapi kayak orang yang lagi lari tapi pakai tangan sama kaki, kayak ngerangkak lah, tapi dengan cepet gitu. Dah, malam itu terjadi begitu cepat ya, hanya begitu aja. Paginya Andi itu turun ke kolong tempat dia yang lihat itu ya, dia tuh nemuin sesuatu yang bikin dia mual. Di tanah bawah kamar tidurnya ada gumpalan bulu hitam dicampur lendir warna ungu yang baunya tuh ya Allah. Katanya itu ya, kata si Andi tuh kayak bangkai kucing yang udah busuk seminggu. Andi ketemu Pak Haji, akhirnya tanya tuh ke Pak Haji Rusli pas lagi beresin halaman. "Pak Haji, di bawah rumah tuh saya banyak makhluk aneh ya, kayak anjing tapi kok mukanya aneh." Pak Haji tuh diam aja, dia bentar, terus dia senyum tipis sambil keriputnya tuh udah mulai kelihatan ini ya. Di mukanya tuh udah kelihatan tuh tatapan dalamnya tuh. Pak Haji bilang, "Oh, itu mungkin binatang lain kali ya. Udah jangan dipikirin. Yang penting Siti jangan ditinggal sendirian kalau malam." Udah, pesannya cuma seperti itu aja. Pas Andi mau balik ke rumah, dia nengok ke belakang,
dia lihat Pak Haji, dia tuh ngeliatin dengan posisi leher tuh yang miring gitu, kayak lehernya tuh mau patah. Andi mikir mungkin faktor umur ya lehernya jadi begitu, padahal itu termasuk salah satu tanda gitu ya buat Parakan. Oke, Andi masih berusaha logis. Dia pikir itu cuman gangguan hewan liar, tapi dia nggak tahu kalau di desa itu hewan liar bisa berubah jadi manusia pas matahari terbit. Nah, masuk minggu ketiga, terornya itu bukan cuman suara garukan lagi bro. Jam 3 pagi pas Andi lagi ngerokok di teras karena nggak bisa tidur, dia itu dengar suara kayak slup slup kayak orang lagi nyeruput kopi gitu, tapi kenceng gitu ya. Andi nengok ke arah kebun pisang di samping rumahnya. Di balik batang pisang yang rimbun dia lihat ada bayangan manusia lagi jongkok. Andi pikir itu maling. Dia ambil kayu tuh buru-buru dia samperin tuh pelan-pelan tuh ke tempat itu ya, pisangnya itu, gerbong pisang itu. Lagi fokus ke bayangan di balik pohon, pas Andi nyenter ke pohon itu, jantungnya tuh hampir copot. Dia tuh lihat Pak Haji Rusli itu lagi jongkok, tapi posisinya tuh bukan jongkok biasa. Kakinya itu nekuk ke belakang kayak kaki ayam, dan dia tuh lagi ngejilat betul-betul tuh si jantung pisang gitu, kayak jilat gitu. Yang lagi masih ada di pohon gitu. Lidah Pak Haji itu panjang banget gitu. Warnanya tuh ungu, terus kurus dan gerakannya tuh lincah banget kayak belut. Pas Pak Haji sadar dia tuh lagi di senter, dia tuh nggak lari, dia cuma nengok pelan ke Andi. Mukanya itu pucat banget katanya gitu, kayak mayat udah direndam air seminggu, dan matanya melotot kuning. Tanya tuh, Pak Haji ngapain di situ jam segini? Pak Haji tuh cuman senyum, tapi giginya itu kelihatan makin runcing gitu. Dia cuman bilang haus, nak Andi haus, Pak Haji haus gitu. Terus dia itu pelan-pelan masuk ke dalam kegelapan hutan bakau situ. Kaku, dia tuh merinding. Kagetlah si Andi pada saat itu. Pas dia masuk kamar, Siti itu tiba-tiba dia masuk, akhirnya balik ke rumah ya. Masuk ke dalam rumah, pas dia lagi masuk kamar, dia tuh megangin perutnya itu sambil ngerintih. Pak, perutku panas banget, kayak ada yang narik-narik dari dalam katanya gitu. Pas Andi buka daster si Siti buat ngecek, dia tuh lihat ada bekas memar kebiru-biruan ya di perut yang lagi buncit itu. Bentuk memarnya itu kayak bekas jilatan lidah yang lebar banget. Gila, si Andi ini langsung lemes. Dia tuh ambil air doa yang dikasih sama ibunya di Makassar, dia usap ke perutnya. Anehnya pas diusap air doa itu keluar aroma busuk yang sama kayak bangkai di kolong rumahnya kemarin gitu. Si Siti tuh langsung muntah hebat, dan yang keluar itu cairan warna ungu kental. Andi itu mulai panik. Dia mau bawa Siti ke puskesmas, tapi jaraknya tuh 15 km dari desa itu. Jauh. Dan motornya tiba-tiba tuh gak bisa nyala, padahal bensin itu full. Besok siangnya Andi itu gak masuk kerja. Dia itu nyamperin salah satu warga senior yang namanya tuh Daeng Naba, yang rumahnya tuh gak jauh lah dari tempatnya si Andi ya. Andi cerita jujur soal apa yang dilihat di pohon pisang. Daeng Naba langsung nutup pintu rumahnya, di bawah gitu, nutup pintu rumahnya rapat-rapat. Dia bisik-bisik, Nandi hati-hati, itu tuh bukan penyakit medis ya gitu. Itu Parakan. Dia itu sudah tanda istrimu karena ada bau bayi baru katanya. Parakan itu kalau udah mulai menjilat bayangan orangnya, gitu, dia itu tidak akan berhenti sampai dia dapat isinya. Itu kata Daeng Naba. Daeng Naba tuh ngasih Andi satu buah parang yang udah didoakan. Prak, dikasih. Daeng Naba berkata begini kan ya, simpan ini di bawah bantal istrimu. Kalau dia datang lagi jangan takut. Parakan itu manusia yang kalah sama nafsu setannya. Kalau dia itu terluka fisiknya, dia pasti disiluman, di dunia nyata juga dia pasti bakal terluka. Tapi ingat, jangan dilepas kalau belum kena darahnya. Itu katanya. Malam itu Andi tuh gak tidur sama sekali. Dia duduk di samping Siti sambil megang parang pemberian Daeng Naba. Suasana desa itu sunyi banget. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara ombak. Cuman ada suara napas Siti tuh yang makin berat gitu. Tiba-tiba di atas atap seng itu ada bunyi
duk duk, sesuatu tuh yang sangat berat yang ada di atas kepalanya dia gitu. Andi tuh dongak ke atas plafon kayu, dia lihat itu ada cairan warna ungu tuh mulai netes dari celah-celah kayu plafon. Dia ngeliat gitu kan, tepat di atas perutnya Siti. Andi pelan-pelan dia siap-siap langsung berdiri. Dia genggam itu parangnya kuat-kuat. Dia tahu malam ini itu bukan lagi itu soal mistis, tapi soal hidup dan mati keluarganya. Dia udah siap-siap itu dengan parangnya. Pada saat itu jam itu menunjukkan pukul 11 malam. Hujan turun itu deras banget. Suara petir tuh nyamber-nyamber kayak mau ngerubuhin rumah panggung si Andi. Siti tuh teriak kesakitan, air ketubannya itu pecah. Si Andi tuh panik, dia mau lari jemput bidan, tapi pas dia bukain pintu depan, itu di depan tangga rumah panggungnya itu ada Pak Haji Rusli berdiri tegak. Dia tuh nggak pakai payung, bajunya itu basah kuyup, tapi dia cuma diam natap ke arah kamar Siti. Matanya itu kuning terang di tengah kegelapan malam. Pak Haji bilang begini, "Nah Andi, biarkan saya bantu. Saya tahu caranya biar istrimu itu gak sakit lagi." Andi tuh langsung merinding. Dia ingat pesan si Daeng Naba yang katanya tuh jangan kasih dia masuk. Andi tuh langsung banting pintu, kunci rapat-rapat, pakai palang segala macam lah. Pokoknya buat dia gak bisa masuk. Dia mutusin buat bantu Siti lahiran, dibimbing lewat suara bidan. Walaupun lewat telepon ya, walaupun sinyal itu putus-putus. Oke, Siti udah di posisi ngeden nih. Udah siap-siap mau keluar ya. Andi itu keringet dingin. Tiba-tiba suara kerak itu dari atas plafon. Andi tuh dongak ke atas gitu ya. Dari celah kayu plafon yang agak renggang gitu ya, muncul sesuatu yang letoy, panjang dan basah. Itu lidah bro. Lidah warnanya ungu kehitaman. Panjangnya tuh hampir 1,5 meter maaf. Menjulur turun pelan-pelan itu menuju ke arah perutnya si Siti yang lagi kebuka. Lidahnya itu kayak punya nyawa sendiri lah, gerak-gerak dari aroma darah. Andi yang dari tadi itu udah nyiapin parang pemberian Daeng Naba di samping kasur, langsung gelap mata, dia emosi gitu. Habis-habisan dia nggak mikir itu tetangganya atau bukan, dia berdiri di atas kasur, dia ayunkan parang suka tenaga ke arah lidah yang lagi ngegantung itu. Prak aja. Ya, lidah itu putus setengah. Potongan lidahnya itu jatuh ke lantai, masih gerak-gerak kayak ulet nangka. Pokoknya dia tuh udah gelepar-gelepar lah. Ya, darahnya itu keluar bau busuk yang luar biasa menyengat gitu. Darahnya bukan merah segar tapi hitam kental kayak oli bekas. Abis lidahnya ditebas, ada suara benda berat jatuh itu dari atap rumahnya yang tiba-tiba ngegerinding itu, gedubrak gitu. Andi tuh lari ke jendela, dia buka tuh sedikit itu, dia intip sedikit, dia lihat sosok bayangan manusia yang jalannya tuh merangkak pakai tangan dan kaki. Larinya tuh kenceng banget masuk ke gelapan kebun pisang sambil pegangin mulutnya yang bersibah darah. Dia tuh sambil lari gitu segala macam. Anehnya barengan sama jatuhnya makhluk itu, Siti langsung ngeden satu kali lagi dan dan keluarlah bayi laki-laki mereka dengan selamat, sehat walafiat. Andi nangis sambil meluk anaknya, tapi tangannya itu masih gemeteran megang parang yang penuh darah hitam itu. Besok paginya desa itu gempar. Besok paginya desa itu gempar. Warga itu nemuin Pak Haji Rusli itu meninggal di atas sajadahnya dalam posisi sujud. Tapi pas badannya dibalik sama warga, mulutnya itu penuh dengan darah kehitaman yang sudah ngering. Dan pas diperiksa dokter puskesmas, lidah Pak Haji itu udah putus total gitu ya. Udah habis gitu ya. Kayak bekas ditebas benda tajam. Warga desa cuman bisa bisik-bisik. Sebenarnya mereka udah tahu rahasia keluarganya Pak Haji, tapi nggak ada yang berani ngomong. Andi nggak nunggu lama, sore itu juga dia bawa Siti dan bayinya pindah lagi ke Makassar. Dia nggak mau urus sisa kontrak rumahnya yang ada di situ. Dia cuman pengen jauh-jauh dari desa itu. Nih si Andi nih cerita ke gue. Sampai sekarang
Dia kalau dengar suara kayu berderit dia di atas plafon gitu ya, atau di depan di bawah ya, jantungnya tuh langsung deg-degan parah. Dia selalu ingat lidah ungu itu. Pesan gue buat lo nih ya, dimanapun lo berada, terutama di daerah yang masih kental adatnya, selalu jaga sopan santun. Dan yang paling penting, kalau tetangga lo itu terlalu peduli lah, kalian peduli sama kehamilan istri lo, tetap waspada, karena kita tuh nggak pernah tahu di balik baju koko atau senyum ramah seseorang mungkin ada siluman yang lagi lapar. Gila gak lo? Itulah kenyataan pahit dari itu kenyataan pahit dari teror Parakang. Oke, gue pamit. Kalau gue mau bahas saudaranya, Parakang itu sejenis manusia tapi jadi-jadian yang bisa terbang tapi cuman pala sama usus-ususnya. Komen di bawah ya. Ada 2, ada Kuyang, ada Popu. Oke. Terima kasih yang udah mendengar ceritanya. Semoga menikmati. Saya Randi, pamit.